Tekan. Tekan. Dah tekan? Oh, dia belum ni. Saya tekan got it. Got it. Okay. Dah, Mat. Tapi baru 3 orang ada. Okay, dah lah. Ha? Dah. Boleh start walaupun 3 orang. Ha? Ya. Kita lah mungkin bagi dua anak juga. Ha? Bagi nak dua anak dalam host. Kita nak dua anak dalam host. Ya. Kita tunggu 3 minit lagi. Kita tunggu 3 minit lagi ya. Boleh. Bagaimana tu? Ni je. Dah orang itu. Mat. Doktor. Okey. Tak apa, dia kata dia tunggu 3 minit. Ada tahu mana? Yang mana yang betul kita buat 3 minit. Betul kita 3 minit. Kita mulakan majlis pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat datang kepada semua. Pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa dalam satu majlis ilmu mengenai manuskrip Melayu anjuran ISTEC IIUM. Majlis ini diadakan dengan sokongan Persatuan Sejarah Malaysia dan juga Perpustakaan IIUM. Semoga kita harap majlis yang kita adakan ini secara berterusan akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita teruskan kepada majlis ceramah sebenar, saya ingin menunjukkan ataupun mempamerkan satu manuskrip Arab mengenai dalam bidang dalam bidang astronomi yang ditulis pada abad ke-16 dalam usaha kami untuk mewar-warkan tentang keberadaan manuskrip Islam di ISTEC Library. Dijemput, dipersilakan tayangan.
Itulah dia satu manuskrip Arab yang ditulis pada abad ke-16 dalam simpanan perpustakaan Istek mengenai astronomi. Pada ceramah bulan lepas, kita juga mempamerkan satu manuskrip tentang astronomi yang juga ditulis di Timur Tengah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu sebenarnya, kemahiran astronomi ini memang jelas. Sebab seperti yang kita sedia maklum, masyarakat kita, masyarakat Melayu di Nusantara ini umumnya hidup berdasarkan kepada laut dan kelautan. Dan mereka mahir dari segi membuat kapal. Dan saya teringat kepada satu kisah dikatakan bahawa Panglima Awang telah dirampas ataupun diambil oleh Magellan untuk membantunya belayar adalah kerana beliau mahir dari segi membaca ombak, membaca angin dan membaca bulan bintang untuk membantu Magellan melayari lautan dari barat ke timur. Dan sudah pasti bahan-bahan seperti ini boleh digunakan untuk kajian oleh kita semua secara satu bahasa ataupun secara perbandingan bahasa. Sekarang kita pergi kepada majlis ceramah sebenar. Hari ini adalah hari di mana ceramah yang keempat dalam siri ceramah manuskrip Melayu anjuran Istek diadakan. Dan untuk ceramah yang keempat pada hari ini, kita amat bertuah kerana kita menerima tetamu penceramah yang asalnya sebenarnya orang kita juga, walaupun beliau bertugas di Universiti Leiden, Belanda. Beliau tidak lain tidak bukan ialah Dr. Suryadi. Walaupun beliau berasal dari Minangkabau, Indonesia, dan bekerja di Belanda sudah sekian lama, tetapi hubungan beliau dengan Malaysia amat rapat, termasuk dengan Istek sendiri. Sebelum kita teruskan pembicaraan tentang tajuk pada hari ini, saya ingin seterusnya memperkenalkan beliau. Beliau lahir di Pariaman, Indonesia pada tahun 65. Beliau memperolehi Doctorandus degree daripada Universitas Andalas tahun 1991. Berikutnya beliau mendapat Master of Arts dari Universiti Leiden 2002. Dan pada tahun 2014 beliau dapat PhD juga dari Universiti Leiden. Sekarang beliau adalah seorang pensyarah di Department of South and Southeast Asian Studies, Leiden Institute for Area Studies, Leiden University. Dan fokus beliau di sana ialah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan manuskrip Melayu dan juga tradisi lisan, literature dan media culture. Dan buku beliau yang terbaru berjudul Audible Locality, The Recording Industry in Indonesia and Its Approach to Minangkabau Music and Oral Tradition, diterbitkan oleh Institute of Ethnic Studies atau KITA UKM pada tahun 2020. Dan beliau juga terbitan terbaru ialah satu introduction essay di dalam sebuah buku terbitan Lontar Foundation 2022 Jakarta. Itu secara ringkas pengenalan saya tentang
tokoh penceramah pada hari ini. Dan saya pasti satu keistimewaan yang Dr. Siradi ada ialah beliau berada dan sudah lama terdedah dengan bahan-bahan di Universiti Leiden yang merupakan satu pusat khazanah penyimpanan bahan-bahan dari Nusantara, dan di samping itu beliau juga secara amnya terdedah kepada universiti dan museum yang lain di Belanda yang juga banyak mengumpul bahan-bahan khazanah. Lantaran itu saya percaya beliau mempunyai banyak bahan-bahan lama yang jarang orang lain dapat melihatnya. Dan saya difahamkan bahawa semasa ceramah beliau ini nanti beliau akan menayangkan ringkasan daripada satu video orang Nusantara ataupun orang Indonesia pergi ke Mekah pada awal abad yang lepas. Mengenai tajuk ceramah pada hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa tajuk ceramah pada hari ini ialah Tanah Hejaz, Mekah dan Ibadah Haji dalam Manuskrip Nusantara. Seperti kita sedia maklum bahawa Mekah merupakan satu pusat tarikan orang-orang Nusantara Islam sejak awal lagi. Bahkan ada dikatakan bahawa pusat pengajian orang Melayu pada zaman dahulu bukannya di Nusantara tetapi di Mekah. Beratusan ulama-ulama kita yang tersohor terdidik di Mekah dan tinggal begitu lama di Mekah dan mengarang banyak kitab-kitab Jawi dan Arab di Mekah. Jadi itu menunjukkan bahawa Mekah menjadi tarikan yang amat besar kepada orang-orang di Nusantara. Bahkan manuskrip tertua dalam Jawi seperti yang dihasilkan oleh Prof. Najib Al-Atas itu dijumpai di Timur Tengah yang menunjukkan bahawa pada peringkat awal lagi sudah ada perhubungan antara Timur Tengah dan Nusantara. Saya akan membaca sedikit ulasan tentang ceramah yang akan disampaikan. Sudah berbilang abad lamanya orang Nusantara menunaikan ibadah haji. Meskipun negeri mereka terletak sangat jauh dari Mekah ataupun Tanah Hejaz, pusat pensiaran agama Islam, dan banyak yang masih berkurangan dari segi ekonomi dan keuangan, kaum Muslim Nusantara terkenal paling antusias dan paling militan dalam menunaikan ibadah haji. Mereka rela menempuh jarak yang jauh dan penuh bahaya, bahkan sering ditipu, dan banyak pula yang mati dalam perjalanan menunaikan rukun Islam kelima itu. Dari segi kuantiti pun jumlah mereka lebih banyak berbanding para penziarah dari pelbagai wilayah lain di dunia. Syarahan ini bertujuan mengungkapkan sebanyak mungkin kisah pengalaman naik haji orang Nusantara pada zaman silam. Itulah secara ringkasnya apa yang akan dibincangkan pada majlis pagi ini. Dan saya dengan segala hormatnya menjemput penceramah kita pada hari ini, Dr. Suryadi, mengambil tempat untuk menyampaikan ceramahnya
atas tajuk Tanah Hejaz, Mekah dan Ibadah Haji dalam manuskrip Nusantara. Dipersilakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian dan juga terutama sekali Dr. Wan Ali Wan Mamat yang amat saya hormati, juga para teknisi dan mungkin semua pihak yang telah memungkinkan syarahan ini berlangsung pagi ini. Saya mengucapkan salam dan terima kasih. Saya amat merasa senang kerana mendapat kesempatan atau diberi kesempatan oleh ISTEC dalam hal ini lewat Dr. Wan Ali untuk memberi satu syarahan dalam siri ini yang tadi sudah dibacakan bahwa ini adalah siri keempat yang diadakan. Saya tentu saja juga akan menyampaikan beberapa hal sebelum memulai acara kita ini. Topik ini sebenarnya salah satu hal yang lama menjadi perhatian saya, sehingga ada beberapa hal yang sudah dihasilkan dari itu, termasuk alih aksara beberapa teks Melayu klasik mengenai perjalanan haji ini. Sebelum saya mulai, saya mohon izin untuk membagi PowerPoint saya, Dokter. Ya, oke. Ya. Sudah boleh dilihat dengan baik, Dokter? Ya, boleh. Oke, ya. Boleh, yes. Oke, jadi seperti tadi sudah disampaikan dalam pengantar oleh Dr. Wan Ali, bahwa topik kajian saya hari ini atau ceramah saya adalah Tanah Hejaz atau Mekah dan Ibadah Haji dalam manuskrip Nusantara. Saya hanya membahas beberapa hal sebagai upaya dari saya untuk menarik perhatian kita untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai ibadah haji atau naskah-naskah mengenai ibadah haji ini. Mula-mula saya akan berbicara mengenai apa yang sudah terbayang juga tadi dalam ekstrak yang dibacakan oleh Dr. Wan Ali, bagaimana perjalanan dan ibadah haji ini dalam konteks kognisi dan kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu Nusantara Muslim, khususnya kaum Muslim kita. Kemudian saya akan membatasi pembicaraan pada perjalanan dan ibadah haji ini dalam naskah-naskah saja. Lalu saya akan mengajak para peserta sekalian sedikit berbicara secara teoritis mengenai fenomena ini yang memberi kemungkinan bagi kita untuk melihatnya sebagai bahan kajian atau objek kajian yang penting juga dari perspektif teori migrasi, dari perspektif kajian agama atau macam-macam yang mungkin relevan untuk itu. Lalu saya akan melihat fenomena ini juga secara sepintas dalam konteks historis dan konteks dunia Melayu Nusantara, dan memberikan beberapa contoh untuk naskah-naskah yang mengandung naratif mengenai
ibadah haji ini dan mencoba mengajak para peserta untuk memberi analisis, diskusi atau sama ada juga interpretasi dan refleksi mengenai ini. Dan saya akan akhiri dengan beberapa kesimpulan. Kita tahu bahwa haji adalah ritual keagamaan yang menjadi idaman hampir setiap kaum muslim Melayu Nusantara. Ya, tentu saja seluruh kaum muslim pada amnya. Kita juga sudah sama mengetahui bahwa di dunia Melayu Nusantara sama di tempat-tempat lain di dunia ini, gelar haji memberi prestige tinggi kepada penyandangnya. Sehingga banyak orang-orang bercita-cita menjadi haji atau naik haji. Mereka yang akan pergi ke Mekah atau yang pulang dari tanah suci disambut dengan gembira dan penuh antusias oleh keluarga dan masyarakatnya. Hal ini antara lain dapat dikesan dalam sebuah film bisu sebenarnya, film belum bersuara, yang dibuat oleh sinias George Edward Albert Kruger's dari Java Film Company pada tahun 1928. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah dokumentasi visual bergerak pertama mengenai perjalanan haji orang Nusantara ke Mekah. Film ini tersimpan di Leiden Library sekarang dan kita amat bergembira kerana Leiden Library telah melancarkan kepada publik. Dan saya memohon kepada teknisi kita nanti, Encik Muzammil, untuk membagi link kepada para peserta kita melalui chat facility atau website Aztec, ya. Dan saya sudah berkomunikasi dengan pihak teknisi tadi, juga dengan Dr. Wan Ali, untuk mengambil masa beberapa menit nanti selepas syarahan ini berakhir untuk bersama-sama menonton film ini, ya, yang menarik. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat catatan tertulis yang boleh dikesan menunjukkan bahwa sejak kurun ke-15 lagi, orang Melayu Nusantara sudah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Barangkali sudah dilakukan lebih awal lagi, tapi di sini sebagai orang ilmiah kita pijak kepada catatan tertulis yang ada. Ya. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebelumnya tentunya, kerana sulit menelusurinya secara ilmiah. Akan tetapi melihat sifat orang Muslim Nusantara dalam memandang ibadah haji ini, kita boleh menduga bahawa pada abad-abad sebelum kurun ke-15 pun mungkin sudah ada orang Nusantara yang naik haji. Hanya saja kita tidak bisa melacaknya kerana tidak ada catatan, ya, apapun. Kita boleh melihat dan boleh menduga bahwa pada masa itu mungkin tradisi menulis atau alat media untuk menuliskannya belum ada. Misalnya boleh dikatakan sebelum kurun ke-15, barangkali kurun ke-12 sampai ke-14, aksara Jawi sudah ada, tetapi mungkin belum begitu menyebar secara merata di rantau kita ini. Oleh itu barangkali ini tahap perkembangan awal aksara Jawi yang mungkin belum sempurna atau apa, sehingga kita tidak mendapatkan hari ini catatan yang lebih awal dari abad kurun ke-15 atau ke-16 mengenai perjalanan yang amat berbahaya tapi mengesankan ini. Atau barangkali boleh ada, tapi mungkin sudah punah, ya, kerana kita tahu bahwa salah satu ancaman besar dalam pewarisan
bahan-bahan tertulis di rantau kita ini adalah soal climate, soal cuaca, kan? Di samping juga sifat-sifat kita yang kurang baik dalam menyimpan sesuatu. Nah, jadi umat Islam dari rantau ini meskipun tinggal di tempat yang jauh dari Semenanjung Arabia, kalau kita melihat secara geografi ya, para peserta sekalian, tempat lahir pusat pensiaran agama Islam menunjukkan sifat yang paling antusias seperti tadi katakan oleh Dr. Wan Ali, dan paling radikal dalam menunaikan ibadah haji. Di antara para peziarah dari berbagai negara di seluruh dunia pun mereka menonjol dari segi kuantiti. Kajian-kajian ini sudah dilakukan antara lain oleh Van Brunesen ya pada tahun 1990. Walau kebanyakan orang Muslim Indonesia tidak mempunyai sarana hidup yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji itu, dan dari segi keuangan sebenarnya sangat sedikit di antara mereka yang wajib sebenarnya dari segi perintah agama untuk melakukan rukun Islam kelima itu karena kekurangan wang atau secara lemah secara ekonomi. Tetapi di dunia Melayu Nusantara, orang-orang melakukan kewajiban ini dengan kegemaran tertentu, dengan semangat yang luar biasa. Seorang penziarah yang agak intelektual ya, yang agak terpelajar secara kepribadian, terpelajar dalam konteks ini dipengaruhi pula oleh sistem pendidikan Barat, dalam hal ini Belanda, namanya Dahlan Abdullah, pergi berhaji dari Leiden pada 1920, pada musim haji 1920. Dia menulis satu catatan yang menarik sekali, sayangnya dalam bahasa Belanda, dalam surat kabar de Telegraaf, surat kabar atau akhbar yang paling terkenal di Belanda pada masa itu, dan juga masih ada sampai sekarang akhbar itu. Tapi semua catatannya ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan akan terbit dalam sebuah buku mengenai orang ini pada bulan-bulan mendatang, insya Allah. Dia berkata, yang ditulisnya dalam surat kabar Telegraf pada bulan Jun 1920. Selama bertahun-tahun orang pribumi menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka yang sangat kecil supaya akhirnya mampu untuk melakukan perjalanan panjang yang diinginkan ke tanah suci. Orang lain bahkan menggadaikan harta milik mereka untuk itu dan tidak keberatan untuk mengambil atau meminjam uang dengan syarat yang paling memberatkan untuk itu. Dalam konteks ini, Dahlan menyentil para tengkulak, bukan tengkulak, para peminjam uang yang memberi pinjaman dengan pengembalian tinggi ya, dengan bunga yang tinggi, walaupun hal seperti itu memang melawan hukum agama sebenarnya. Nah, jadi haji lantaran dapat menaikkan status sosial selain sebagai pelaksanaan salah satu rukun Islam, merupakan cita-cita yang melekat dalam hati banyak orang Muslim dari rantau ini. Sama ada di kalangan orang kaya ataupun orang miskin. Orang-orang yang berkecukupan memiliki nafsu yang besar berkali-kali untuk naik haji ke Mekah. Terutama akhir-akhir ini ketika nafsu yang besar itu, ketika perjalanan makin mudah oleh oleh situasi yang lebih baik dalam bidang transportasi dengan kapal terbang dan juga akomodasi yang makin baik di Mekah dan sekitarnya. Sementara mereka yang berasal dari golongan ekonomi bawah menabungkan uangnya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun untuk membiayai perjalanan ke Mekah itu. Luar biasa. Jadi dalam sebuah buku Melayu lama, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar satu buku yang bertajuk Serupiah Pokok ke Mekah. Ya, Rp1 pokok ke Mekah. Ya. Nah, bahkan ada yang berjalan kaki dari tempat asalnya di Pulau Madura sana pergi ke Mekah. Bayangkan itu.
Jadi sifat entusiasme dan kegemaran tinggi itu tampak di situ. Mereka berjalan kaki ke Mekah sampai dalam 2 tahun atau lebih ke sana, ya, asal boleh sampai ke Mekah. Dan tak sedikit pula yang mempunyai cukup uang, tanpa mempunyai cukup uang, pergi ke Mekah menempuh perjalanan yang penuh bahaya untuk memenuhi apa yang mereka percayai sebagai panggilan Nabi Ibrahim, kan? Demikianlah umpamanya kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah membaca tulisan Hamka, ulama besar kita mengenai di rantau ini, yang pergi ke Mekah pada 1927 bulan Februari, menempuh perjalanan laut selama 14 hari. Dan katanya hanya dengan kekerasan hati sahaja. Tidak ada belanja. Dan belum tentu bagaimana ujungnya nanti di tanah Arab. Jadi itu kata Hamka dalam catatannya mengenai ibadah haji ini. Banyak jemaah haji Melayu Nusantara yang terlantar di tanah Hejaz kerana tidak bisa pulang lantaran bekal wang mereka sudah habis. Oleh kerana antusiasme yang sangat tinggi itu, acap kali calon jemaah haji kita itu menjadi korban penipuan para sindikat dan ejen-ejen perjalanan yang menjanjikan akan memberangkatkan mereka ke kampung halaman mereka, ke Mekah, dan mengembalikan mereka ke kampung halaman. Minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Kuala Lumpur dan saya membaca di TV banyak orang ejen juga menipu, sama ada di Indonesia. Jadi hal ini berlaku sejak lagi abad ke-17, abad ke-18 sampai hari ini. Bayangkan itu. Ya. Jadi hal ini sudah terjadi sejak masa lampau. Dalam satu catatan yang menarik oleh Ja Endar Muda, seorang intelektual dari Sumatera, dari Tapanuli sebenarnya, pada tahun 1903, dia menulis bahwa agen-agen itu sering menipu dan menggelapkan. Sehingga berlaku apa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, istilah haji Singapura dan haji Penang. Ya. Itu adalah haji, jemaah haji yang hanya sampai Singapura dan Penang, uang mereka sudah habis dan mereka disuruh kembali, tapi diberi semacam sijil bahwa mereka sudah jadi haji. Jadi ini satu macam penipuan pada masa itu. Ya. Nah, jadi itulah keadaan yang saya mulai sebagai gambaran dari bagaimana perjalanan haji dan ibadah haji ini begitu mendalam dalam masyarakat Nusantara. Jadi sebagaimana halnya Hamka dan banyak penziarah lain yang pergi menunaikan haji, menuliskan pengalaman mereka. Jadi ini adalah sebuah korpus yang besar, membesar dan terus membesar. Sebuah korpus yang sudah bermula sejak kurun ke-15 lagi hingga hari ini. Saya nak menunjukkan satu buku seperti juga mungkin sudah saya hadiahkan satu kepada Dr. Wan Ali, yaitu Naik Haji di Masa Silam, Doktor, yang saya edit bersama Dr. Hangri Sambil Luar dan Dr. Profesor Oman Fatur Rahman, yang menggambarkan betapa kayanya korpus ini dan betapa uniknya dan betapa ada unsur domestik, unsur lokalnya, ya, sebagai satu naratif, sebagai satu teks tertulis yang berasal dari dunia Melayu Nusantara. Buku itu 3 jilid mengandungi 28 kisah terpilih mengenai perjalanan ibadah haji. 28 itu sangat sedikit sebenarnya berbanding banyak yang lain yang belum dikaji. Dimulai dari catatan tertua dari Laksamana Melaka naik haji, yaitu Hang Tuah pada 1482, sampai sutradara filem Indonesia yaitu Misbah Yusabira naik haji pada 1964.
pembicaraan saya ini banyak merujuk pada buku itu sebenarnya, karena saya menyumbang beberapa chapter atau bab yang terkait dengan manuskrip. Tapi sebelumnya sebenarnya dua orang scholar internasional, Virginia Matheson dan S.C. Milner, pada 1984 juga telah mengulas dan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris 5 catatan tentang ibadah haji yang ditulis oleh para jemaah haji dari Semenanjung Malaya, dari Malaysia kita sekarang. Barangkali ada di antara kita yang sudah membaca itu, tapi ini image buku yang saya sunting bersama Hangri Sambat Lua dan Reza Indria dan Oman Fatur Rahman. Tetapi buku ini sebelumnya menarik bagi mahasiswa kita di Malaysia sebenarnya, terutama yang concern mengenai ini. Buku dari Matheson dan Milner, Perception of the Hajj, 5 Malay Texts, yaitu Hikayat Hang Tuah yang paling tertua, Tuhfat Al-Nafis, ya, dan Pelayaran ke Jeddah oleh Abdullah, catatan ke Tanah Suci, ini oleh seorang yang baru, saya lupa namanya, dan satu perjalanan hendak yang juga pergi ke Mekah. Jadi ada yang baru dan ada yang lama. Nah, buku ini juga menarik karena di sana disebutkan beberapa hal yang sangat memicu pikiran kita untuk melihat teks ini dari perspektif ilmiah. Ya. Sampai hari ini sebenarnya teks sejenis tetap ditulis oleh orang Melayu Nusantara, oleh orang Indonesia, sama ada oleh Malaysia, orang Malaysia. Saya tak tahu, Dr. Wan Ali, barangkali di antara pengikut acara kita hari ini ada yang berfokus pada fenomena ini. Apakah dalam 10 tahun terakhir ada jemaah haji kita dari Malaysia yang menulis mengenai perjalanan mereka ke Mekah, ya, yang tidak lagi dengan kapal tapi dengan pesawat terbang yang mewah, yang tinggal di hotel mewah, dan apa pikiran mereka, apa yang mereka ceritakan dalam konteks ini. Tapi tentang ritual yang sangat penting itu. Tetapi saya hendak menyebut 2 contoh dari Indonesia, yaitu Rindu Baitullah Menikam Ulu Hati, Perjalanan Spiritual ke Tanah Suci, terbit tahun 2018 oleh Khairul Jasmi, seorang wartawan senior dari Sumatera Barat, dan Tawaf Bersama Rembulan, karya Muhammad Subakah, tahun 2020. Ini seorang wartawan senior juga, jurnalis senior dari Harian Republika di Jakarta. Nah, tapi 2 contoh ini menunjukkan catatan dari orang-orang jurnalistik, ya. Tapi apa yang terjadi di antara peserta ibadah haji dari kalangan intelektual, pedagang, orang biasa, dan sebagainya. Ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya nak membatasi pembicaraan ini tentunya, seperti tadi sudah dibayangkan di awal, bahwa pembicaraan saya hanya berfokus pada zaman penaskahan saja, zaman manuskrip. Ya. Jadi maknanya saya akan memberi beberapa contoh dan juga mencoba memberi beberapa analisis dan penafsiran mengenai penggambaran representasi dari perjalanan ritual yang sangat penting ini yang dilakukan oleh orang Muslim Nusantara di zaman pra-buku, pra-modern book, ya, pra-modern print, printed book. Barangkali sampai batas tertentu mungkin saya akan menyentuh zaman peralihan antara keduanya, yaitu zaman litografi, ya, cetak batu. Seperti di sini dapat digambarkan sedikit. Barangkali itu. Bagi saya itu
masih dianggap sebagai peralihan antara zaman tulisan tangan, naskah, manuskrip ke zaman buku modern. Ya. Jadi saya membatasi pada zaman itu. Yang barangkali antara kurun ke-17 atau sampai 20, walaupun dalam naskah Hang Tuah dikatakan bahwa dia naik haji pada 1482 ya, pada abad ke-15. Tapi kita tahu bahwa salinan hikayat Hang Tuah atau Hang Tuha menurut Profesor Ahmad Adam, mana yang benar boleh pilih, sampai setakat ini adalah salinan yang tersimpan di Leiden yang bertarikh 1762. Yang lain lebih akhir. Tapi kita yakin bahwa babon atau manuskrip awal Hang Tuah mungkin lebih dari awal lagi. Sebab Valentine dalam lawatannya ke Maluku sudah berbicara mengenai naskah ini yang disalin oleh orang-orang Islam di Ambon, di Maluku ya. Jadi kita juga dari catatan Valentine itu, Francois Valentine, kita juga mendapat kesan bahwa hikayat Hang Tuah itu sudah begitu merata dikenal di Kepulauan Nusantara itu pada abad ke-17. Bayangkan karena Valentine menyebut satu naskah itu di Maluku yang dia lihat dari seorang kepala komuniti Islam di sana ya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita melihat bahwa secara teoretik ada beberapa hal yang mungkin menarik kita pikirkan tentang korpus ini. Korpus besar yang terus belum berakhir ya. Walaupun kita berfokus pada zaman naskah dalam pembicaraan ini. Jadi naratif-naratif dalam korpus besar ini ditulis dalam beragam genre dan sampai batas tertentu teksnya bernuansa literer ya. Jadi artinya, maknanya secara teks-teks ini dapat digolongkan ke dalam jenis travel literature sebenarnya, tetapi dengan nuansa tekstual yang berbeza dengan yang ditulis oleh orang Eropa karena para penulisnya adalah orang Muslim dan tentunya si penulis merasa bagian dari ritual haji sendiri. Jadi ini berbeza dengan catatan mengenai haji yang ditulis oleh seorang pengelana dari Prancis atau dari England misalnya. Itu lain, karena mereka outsider. Mereka melihat bagaimana haji itu dari luar. Tetapi ini adalah orang dalaman yang menulis mengenai perjalanan mereka sendiri. Nah, ini satu titik berangkat secara teoritis untuk mengkaji, untuk menganalisis lebih jauh teks-teks seperti ini, kan? Jadi para penulisnya sendiri adalah orang dalam yang menunaikannya sendiri, menunaikan ibadah haji itu sendiri, orang Muslim sendiri. Walaupun dari segi diakronis mereka sebenarnya berbeza-beza secara latar belakang. Ada yang sudah dipengaruhi oleh pendidikan Barat, ada yang 100% dipengaruhi oleh pendidikan Islam, ada yang mendapat secara otodidak saja dan lain sebagainya. Nah, ekspresinya akan berbeza-beza. Jadi ianya boleh dilihat sebagai teks yang berada di persimpangan tulisan agama dan sastra sebenarnya. Antara tulisan agama dan tulisan sastra. Ya. Jadi kisah-kisah seperti ini ditulis dalam beberapa genre, dalam prosa dan juga dalam puisi. Dalam hal ini dalam bentuk syair ya. Dan puisi kalau di zaman modern setelah tahun 70-an ya. Banyak sekali. Cobalah perhatikan. Atau syair pada zaman sebelumnya. Dan dalam bentuk prosa ada yang dalam bentuk novel, memoir, cerita pendek dan lain-lain.
Jadi sangat menarik. Bagaimana satu pilihan untuk menggunakan genre itu untuk mengekspresikan perjalanan yang mengesankan ini. Ya. Tapi anehnya, saya belum menemukan kisah ini ditulis dalam bentuk pantun, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Pantun genre tradisional kita, sejauh ini saya belum menemukan pantun digunakan untuk mengekspresikan, mengkodifikasikan perjalanan ritual yang penting ini ya. Namun, apapun bentuk genre atau bentuk penulisan yang dipilih, kisah-kisah perjalanan ke Mekah ini ditulis oleh jemaah haji kita memang mengandungi ciri tersendiri. Walau mungkin ada unsur-unsur memoir atau autobiografi yang sering dianggap sebagai pengaruh genre Eropa ya. Dan memang soal ini masih jadi perdebatan kita juga sebenarnya di antara sekolah. Apakah orang Melayu Nusantara punya tradisi menulis autobiografi sendiri atau travelog atau kisah perjalanan sendiri yang bukan sebenarnya pengaruh Eropa? Ini masih jadi perdebatan. Tapi kita mesti melihat dari zaman tentunya sebelum kuasa Eropa menyentuh perantau ini, sebelum abad ke-15 barangkali. Ya. Tapi dari beberapa contoh yang ada di Jawa, ada kemungkinan bahwa kita sebenarnya punya tradisi sendiri, ya, seperti kisah-kisah perjalanan dalam kisah wayang misalnya, atau naskah-naskah Merapi Merbabu yang pernah ditulis oleh beberapa orang seperti Allahyarham dari Jogja, saya lupa, dan beberapa yang lain. Nah, tapi kisah-kisah ini pula tak persis sama dengan genre rihla dalam tradisi sastra Arab, ya, rihla. Nah, karena kisah-kisah pengalaman ini yang ditulis oleh orang Melayu Nusantara sendiri kaya akan merujukan kepada kebudayaan penulisnya sendiri dan menunjukkan kaidah-kaidah tersendiri pula. Oleh itu, sebenarnya terbuka peluang untuk memberi satu perspektif teoritis yang lebih membumi kepada kita sendiri, kepada dunia Melayu sendiri dalam melihat fenomena ini, yang memberi sumbangan kepada kajian-kajian mengenai literature, khasnya travel literature, ya, dalam khazanah sastra kajian ilmiah dunia. Ya, ini penting. Jadi saya dalam syarahan ini tidak membahas secara filologis naskah-naskah yang mengandungi kisah-kisah perjalanan haji ini. Ini bukan itu pembicaraan saya kali ini. Saya hanya ingin memperkenalkan secara saja untuk melihat jangkauan masa, geografis, dan ciri-ciri teksnya, dan pokok-pokok yang diceritakan. Tujuan saya sebenarnya hanya untuk merangsang mana-mana pihak untuk dapat melakukan penelitian atau pengkajian penyelidikan yang lebih lanjut tentang korpus ini. Karena juga karena keterbatasan waktu tentunya, masa saya hanya akan mendiskusikan beberapa naskah saja yang saya anggap penting sebagai gambaran mengenai kekayaan manuskrip dunia permanuskripan kita mengenai teks ini. Contoh-contoh yang mungkin boleh disebut di sini dari masa 1600-an sampai 1800-an, misalnya hikayat Hang Tuah, satu hikayat yang sama-sama sudah kita kenal, ya, di rantau ini. Bahkan kemarin saya mempostingkan di Facebook saya mengenai salinan yang ada di Leiden, kode OR 1762, yang bertarikh 1758. Maaf, tadi saya koreksi, 1758. Salinan tertua mengenai hikayat Hang Tuah yang pernah yang boleh dideteksi sampai hari ini, ya, yang konon sedang
ahli aksarakan oleh Profesor Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit dan kita akan coba melihat apa yang unik di dalam versi ini misalnya. Lalu ada hikayat Raja-Raja Pasai, semua sudah kenal juga, Sulalat Al-Salatin, Tuhfat An-Nafis, tadi yang sudah juga disebut oleh Milner dan Matheson, sejarah Banten, rante-rante yang secara mendalam sudah dikaji oleh Allahyarham siapa ini dokter pertama orang Indonesia yang menjadi doktor ya di dunia yang apa namanya lahir dari Leiden University. Kemudian syair Hamzah Fansuri, Tajul Salatin, Taj Al-Salatin, ya, Hikayat Aceh, Bustan Al-Salatin, Babat Ing Sangkala, ini adalah satu naskah Jawa, Lontara Bilang, ini salah satu naskah dari Bugis, ya. Jadi ini sebagai contoh beberapa naskah yang mengandungi naratif mengenai ibadah haji atau perjalanan haji ini. Dan pada masa yang sama sebenarnya ada beberapa catatan dari orang Eropa juga mengenai ibadah haji yang dilakukan oleh orang Nusantara ini. Misalnya dalam Summa Oriental oleh Thomas Pierce ya, atau dalam komentaris dalam Alfonso de Albuquerque yang menaklukkan Melaka ya misalnya. Dia menggambarkan dalam catatan mereka ini juga bagaimana haji dipandang oleh masyarakat Islam Nusantara khasnya di Melaka pada masa itu. Dari masa yang lebih belakangan banyak sebenarnya, ini salah satu contoh saja, beberapa contoh saja. Babat Nitik Sultan Agung, ini satu babat yang terkenal ya, dari Jawa. Babat sebenarnya Nitik Sastra Cabolek juga dari Jawa. Babat Jakatingkir juga dari Jawa. Hikayat Mekah Madinah dalam bahasa Aceh yang ada dalam buku Berhaji di Masa Silam yang diasarkan oleh Reza Indria. Syair Mekah dan Madinah oleh saya, itu juga ada di jilid pertama. Syair Rukun Haji juga beberapa variasinya. Riwayatna Tuanku Salama Karigoa, ini mengenai Syekh Makassar ya, Syekh Yusuf Al-Makassari dalam bahasa Bugis. Hikayat Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura, perjalanan atau pelayaran dari Singapura ke Mekah ini atau ke Jeddah, ini sudah biasa kita kenal. Bo Sangajikai ini dari Bima. Hikayat Hasanuddin ini juga dari Goa, dari Sulawesi Selatan. Al-Kisah Tatkala, sebenarnya Tatkala Tuan Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah dari seorang Sumatera ya. Kisah Raden Demang Panjinegara ini dari Sunda, Jawa, Cirebon, dan buku Ulang Haji dari seorang Sunda yang juga ada dalam buku saya itu Berhaji di Masa Silam. Lubab Al-Khalifayah ini satu naskah agak berbahasa Arab dan lain sebagainya. Apa yang saya katakan ini hanya contoh-contoh saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari banyak naskah atau manuskrip Nusantara lain yang mengandungi naratif tentang haji, baik secara sepintas lalu maupun secara fokus kepada naratif itu. Jadi ini kita mendapat gambaran betapa kayanya sebenarnya manuskrip Nusantara kita yang mengandungi naratif ini. Nah, mengapa kita tidak mencoba menjadikan ini sebagai sebuah topik disertasi, sebuah topik kajian dan melihatnya dari berbagai perspektif. Apakah dari perspektif sastra, travel literature, dari perspektif
agama, dari perspektif apa lagi? Mungkin etnografi, seperti yang akan saya diskusikan lebih lanjut nanti, yang mengandungi beberapa maklumat tentang dunia dan masyarakat luar Melayu yang awal, ya, yang ditulis oleh orang Melayu sendiri. Selama ini kan kita banyak scholar atau sarjana kita berpendapat bahwa etnografis itu adalah istilah yang dimunculkan oleh tradisi akademik Barat, misalnya Eropa. Mengapa kita tidak melihatnya dari perspektif kita sendiri, misalnya? Nah, ini contoh hikayat Hang Tuah yang tadi saya sebutkan, kode 1762 bertarikh 1758, ya. Jadi ini cukup awal lagi yang belum dialih-aksarakan ke dalam Latin, ya, yang konon sedang dikerjakan oleh Profesor Sastrawan Negara Muhammad Haji Saleh sekarang. Yang kita kenal sebelum ini seperti edisi Kasim Ahmad dan lain-lain itu lebih belakangan, bukan ini. Nah, ini nanti kalau terbit menjadi titik penting juga untuk membuat perbandingan bagi kawan-kawan filolog di Malaysia atau sama ada di Indonesia, apa yang sama, apa yang berbeza, apa yang ditambahkan oleh penyalin. Karena kita tahu secara teoritis kan penyalin selalu menambahkan sesuatu dalam dunia Melayu. Karena berbeda dengan tradisi penulisan di Eropa yang ketat, di dunia Melayu penyalin sering menciptakan ruang sendiri dalam salinan dari satu naskah babon yang ditemuinya, yang disalinnya begitu. Ini contoh dari beberapa halaman. Coba lihat, cukup baik kondisinya dan cukup dapat dibaca walaupun rapat sekali, ya, rapat sekali, tapi bagus, masih bisa dibaca, boleh dibaca. Ini kolofonnya yang menunjukkan penyalin Mir Abdul Latif yang menyelesaikannya pada bulan Rabiul Awal 1772 atau November 1758. Dari beberapa kajian sudah diketahui bahwa Mir Abdul Latif ini salah seorang penyalin yang produktif juga pada masanya, yang katanya juga berhubungan dengan Riau, Singapura dan daerah sekitarnya. Ya. Ini syair Makkah dan Madinah atau syair rukun haji yang versi naskahnya sudah saya alih-aksarakan dalam buku Naik Haji di Masa Silam itu, yang menurut saya satu manuskrip Nusantara yang paling penting dalam mengkodifikasikan, dalam memperlihatkan, menceritakan bagaimana perjalanan haji dan bagaimana situasi di Mekah, ya. Dan dia ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk syair, menarik sekali, ya, menarik sekali. Syair naskah ini ada beberapa salinan yang tersimpan di Leiden, di Jakarta dan di Berlin, ya, di Berlin. Dan menariknya bahwa dan menunjukkan bahwa naskah ini atau manuskrip ini sangat populer adalah dia diterbitkan dalam cetak batu di beberapa kali, malah dicetak ulang. Ini menunjukkan bahwa naskah ini penting sebagai salah satu maklumat awal bagi orang Melayu Nusantara tentang ibadah haji. Penulisnya adalah Syekh Daud Sunur dari kampung saya sendiri di Pariaman. Syekh Daud pergi ke Mekah pada 1830-an karena dia berbeza pendapat dengan golongan konservatif semasa Perang Padri, dan dia kalah dalam perdebatan itu dan dia pergi ke Mekah dan menulis syair ini. Nah, bila kita menganalisa syair ini, ada macam-macam maklumat selain hanya mengenai haji, ya, dalam syair ini, termasuk dalam soal revival, perlawanannya terhadap oponennya, namanya Tuanku Lubu Ipu, ya.
Dr. Wan Ali, kita boleh berapa masa lagi? Kira-kira? Doktor boleh teruskan. Okey. Boleh sedikit lagi sebelum lepas tu kita tengok video ya. Ya, okey. Nah, ini Leiden Syed Makadam Madinah, contoh-contoh saja, dan juga ini contoh halamannya yang sangat bagus juga tulisannya, dan syairnya sangat susunan kata-katanya sangat elok, sangat bagus. Yang menurut Baginski adalah menunjukkan school sistem Minangkabau school system ya, ciri bahasa Minangkabau ya. Ini salah satu syair Hikayat Makadam Madinah yang dalam bahasa Aceh yang tersimpan di London dan juga ada salinannya di Jakarta. Juga syair rukun haji ini dari Jakarta, PNI W230. Ini juga kisah Raden Demang Panjinegara, salah satu naskah berbahasa Melayu sebenarnya, tapi tentang orang Jawa atau orang Sunda. Ini kisah pelayan Abdullah yang dalam bentuk cetakan, yang saya ambil dari satu buku, tapi naskahnya tentu sudah semua orang sudah tahu ada di beberapa tempat, di London, di Leiden, dan sebagainya. Ini buku ulang haji yang memberi catatan kritis dan peringatan kepada calon-calon jemaah haji yang berasal dari Jawa khasnya atau Melayu Nusantara pada umumnya, pada amnya. Ahli asalnya sudah juga ada dalam buku Berhaji di Masa Silam jilid 1. Dan ini adalah satu catatan terbitan litografis mengenai aturan yang terpuji bagi yang hendak pergi haji yang ditulis oleh Syed Uthman Allah bin Akil Al-Alawi, yaitu mufti besar Hindia Belanda di Betawi yang banyak bekerja dengan Snoek Hoogroñe yang yang amat dihormati oleh otoritas Hindia Belanda karena pengaruh besarnya di kalangan orang Muslim, terutama keturunan Arab ya yang ada di Nusantara. Sampai ke Melaka, sampai ke Melayu, Syed Uthman ini besar namanya. Biografinya sedang ditulis oleh Profesor Nico Kaptein sekarang di Leiden. Mudah-mudahan akan terbit ya biografi Syed Uthman ya. Nah, kalau kita melihat bahwa korpus ini sebarannya luas sekali tuan-tuan dan puan-puan. Dunia Melayu Nusantara dalam konteks ini katakanlah Asia Tenggara sekarang lah. Dia ada seperti tadi juga Dr. Wan Ali berkata bahwa ada satu kandidat yang tertarik menunjukkan ada di Mindanao, ada di Malaka, apalagi di Semenanjung, di Sumatera, di Jawa, di Bima, bahkan di Makassar dan lain sebagainya, di Ambon ya. Dan bahasa yang dipakai pada amnya memang bahasa Melayu, tetapi juga ada dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Minangkabau, dalam bahasa Bugis ya, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda, dan ini menunjukkan bahwa korpus ini luas dari segi penyebaran geografi, tetapi dari segi bahasa yang dipakai, bahasa yang dipakai juga beragam. Walaupun dari segi aksara saya menemukan kebanyakan Jawi, tetapi juga ada konon dalam aksara Bugis ya. Saya belum melihat aslinya. Bentuknya tadi sudah katakan, saya katakan dalam bentuk syair dan dalam bentuk prosa. Nah, yang diceritakan bermacam-macam sebenarnya. Pengalaman di perjalanan, topos-topos yang penting dalam perjalanan itu, terutamanya kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Tetapi di luar itu misalnya ada yang bercerita mengenai keadaan di Kolombo ya, keadaan di Pulau Kamaran dan lain sebagainya, tempat tempat proses higienisasi dari jemaah haji dimula, rangkaian proses haji itu sendiri tentunya, keindahan Ka'bah dan Masjidil Haram itu biasa sering ditemukan, terutama ini disampaikan dalam bentuk syair, itu menariknya, bukan dalam bentuk prosa. Jadi maknanya apa yang ingin saya sampaikan kepada para kandidat yang ingin menyelidiki lebih jauh adalah mengapa sesuatu disampaikan dengan syair, mengapa sesuatu mengambil prosa, apakah ini
Apakah ini koinsidental sahaja atau ada maksud tertentu? Nah, ini menarik untuk didedahkan, dikaji lebih dalam. Juga perilaku bid'ah dan syirik yang dilakukan oleh para jemaah ini, Dr. Wan Ali. Ada yang membawa padi dan melecut-lecutkannya ke Kaabah itu supaya padinya berkah tumbuh subur di Jawa sana misalnya. Ada yang membawa wang, para yang memperanakkan wang melecut-lecutkan wangnya itu di Kaabah itu supaya wangnya banyak nanti tumbuh. Nah, ini perilaku bid'ah ya. Kemudian bagaimana perilaku orang bangsa Arab, kebudayaan Arab. Nah, ini segi etnografis yang menarik yang mula-mula disampaikan oleh orang Nusantara sendiri. Jadi lain bagaimana orang Nusantara memandang orang-orang ini berbanding orang-orang Eropah misalnya. Olok-olok atau penipuan seperti saya katakan tadi ini berlaku umum dan juga self-kritik. Kritik terhadap diri sendiri, apa yang mesti kita lakukan selama ibadah haji dan apa yang tidak. Dalam syair rukun haji yang ditulis oleh Syekh Daud, dia mengkritik orang yang pergi ke Mekah untuk berniaga. Saya lupa apanya. Nah, masa itu sudah ada orang pergi ke Mekah berniaga. Nah, lupa naik haji itu sendiri misalnya. Nah, hal itu mungkin berlaku juga atau untuk tujuan politik barangkali, Dr. Wan Ali. Sekarang kan banyak orang pergi haji untuk tujuan politik, Dokter. Ya, apalagi di musim haji ini ahli-ahli politik tinggi pergi ke Mekah lagi untuk ke-10 kalinya, ke-12 kalinya untuk tujuan politik supaya dalam pilihan raya mendatang dipilih lagi gitu. Contohnya ya. Ini sudah berlaku juga pada masa itu. Nah, jadi saya nak menutup pembicaraan ini dengan beberapa catatan akhir yang boleh mengajak kita untuk berpikir lebih jauh. Pertama, pada masa-masa awal, sebenarnya banyak naskah manuskrip Melayu itu menceritakan haji itu hanya sebagai khayalan. Penceritanya tidak pernah ke sana. Nah, ini juga menjadi perdebatan dalam hikayat Hang Tuah. Apakah Hang Tuah benar-benar pergi ke sana atau tidak? Atau tak? Kerana naratif mengenai haji hanya ditemukan pada salinan yang belakangan. Jadi ini seperti satu legitimasi sebagai mitos pengukuhan untuk seseorang penguasa. Nah, tak dalam hikayat Hang Tuah saja, dalam beberapa contoh lain itu disebutkan. Nah, menariknya pada masa awal itu, haji disebutkan dalam naskah-naskah Nusantara sebagai mitos pembebasan, mitos freedom juga. Bahwa menurut penguasa-penguasa pada masa itu di Melaka atau di Aceh, bukan Mekah itu sebagai sentral. Yang sentral itu kita. Melaka ini yang lebih besar dari Mekah itu. Aceh ini yang lebih besar. Bukan Mekah itu. Nah, makna apa yang kita boleh ambil dari sini? Saya memberi interpretasi bebas, walaupun bukan berarti interpretasi liar ya. Menurut saya ini bentuk prototipe dari resistensi terhadap invasi Islam atau apapun ke dunia Melayu pada masa itu. Zaman ini pun kita melihat, kalau tuan-tuan dan perempuan melihat fenomena di Indonesia sekarang, ini resistensi terhadap Arabization itu tampak kan, tapi bezanya sekarang di level di kalangan orang awam. Tapi dulu bisa saja penguasa merasa kekuasaan mereka terancam oleh invasi itu kan. Ini satu interpretasi, bukan mana suka, boleh kita kaji lebih jauh. Mengapa keturunan salah seorang raja Melaka itu mengatakan bukan Mekah sebagai sentral, tapi Melaka ini lebih besar dari Mekah itu misalnya. Itu mengapa hilang? Lalu jadi ini politik pembebasan, myth of freedom. Kemudian berbagai sumber maklumat mengenai politik semasa di Hejaz. Ini penting. Jadi naratif mengenai haji ini dalam manuskrip kita itu sumber awal mengenai politik di Arab atau di mana tempat lain juga.
Ini menarik untuk diamati apa yang berlaku. Lalu sebagai sumber geografis dan daerah-daerah tertentu di luar dunia Melayu, di dalam naskah Abdullah misalnya, perjalanan ke Mekah, di dalam Hikayat Hang Tuah juga digambarkan tabiat-tabiat atau kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang mereka temui di perjalanan, juga di tanah Arab, di tanah Hejaz. Ini penting untuk menunjukkan aspek geografis dan juga politik wilayah tertentu, budaya pada masa itu di luar dunia Melayu. Sebagai sumber etnografis, maaf tadi sudah saya katakan, sifat-sifat orang yang ditemui, Abdullah dalam konteks ini sangat kaya, Hikayat Abdullah. Berbeza dengan yang lain, Abdullah ini lebih fokus kepada, bukan lebih fokus sebenarnya karena dia tiba-tiba meninggal di Mekah karena penyakit kolera itu kan, tapi deskripsinya tentang perjalanan mulai dari Singapura sampai ke Jeddah itu sangat kaya dengan maklumat etnografis ya. Nah, ini sumber penting untuk satu kajian yang lebih lanjut. Dan kemudian tentu saya sebagai sumber memiliki signifikansi budaya, sosial budaya dan sosial budaya. Jadi melalui teks-teks seperti ini kita tahu pembaca Melayu atau kita sebagai penyelidik sekarang mendapat maklumat mengenai yang bisa kita analisis secara lebih dalam mengenai perilaku, pandangan terhadap ibadah haji itu sendiri, tapi bagaimana orang memperlakukan, to treat para jemaah itu sendiri, penipuan, masalah celik huruf dan buta huruf ya, dan taklid, sifat taklid ya, dan lain sebagainya. Jadi saya hendak menutup syarahan saya ini dengan catatan bahwa teks-teks Melayu yang mengandungi naratif mengenai haji ini adalah satu bagian dari satu korpus besar yang masih berkembang, yang masih terus ditambah sampai hari ini, yang boleh menjadi satu objek kajian yang bisa dipakai dari perspektif berbagai ilmu, berbagai bidang menurut saya, atau lintas bidang, baik politik, budaya, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Saya cukupkan sampai di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Dr. Wan Ali, dan barangkali kalau masih ada masa kita coba menonton film awal lagi, yang paling awal sejauh yang saya tahu, film mengenai perjalanan orang Nusantara menuju Mekah, dan kita boleh melihat nanti bagaimana sulitnya dan apa yang digambarkan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suradi di atas ceramah tentang perjalanan ke Mekah oleh masyarakat kita pada zaman dahulu seperti tercatat pada manuskrip Melayu. Tapi ceramahnya sebenarnya belum tamat lagi. Di akhir ini kita akan adakan tayangan video yang Dr. Suryadi bawa daripada Leiden, dan saya fikir sebab video ini begitu tua, saya ingat mungkin amat menarik untuk kita semua tonton, dan mungkin Dr. Suryadi boleh memberi sedikit imbasan semasa tayangan ini diadakan. Jadi Saudara Muzamil, sila pasangkan video tersebut. Muzamil. Tunggu Muzamil. Saudara Muzamil, ya.
Dah main? Dah. Okey, cun. Apakah saya boleh bicara sambil video ini berjalan, Doktor? Boleh. Ya, Dipersilakan. Boleh ya. ya. Jadi kita lihat tadi di paling awal sekali tadi ada bayi yang digendong kan, anak kecil dibawa ke Mekah itu. Bayi itu. Tadi digendong ibunya. Nah, bayangkan itu pada masa ini tahun 20-an ya. Nah, ini suasana mau naik kapal saya rasa ya. Itu tombol 28. Orang sakit yang sudah digendong tampak ya. En van heel vloog naar de haven ya. Ini dengan steamer atau kapal dari Belanda sebenarnya ya. Ini keadaan di Mekah atau di Jeddah, ini di salah satu kota di Arab tentunya. Ship di kapal ya. Jadi pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan turun dari kapal itu naik perahu dan baru sampai ke darat ya.
Ini konsul Belanda datang ke kapal. Konsul Belanda. Jadi pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji dari Hindia Belanda itu diawasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui konsul mereka di Jeddah dan Mekah. Karena mereka dianggap berbahaya membawa gerakan pan-Islamisme ke Nusantara yang berpotensi menimbulkan politik, ya, ekses politik. Nah, ini ada orang sakit atau barangkali meninggal, ya, di kapal. Sakit dan meninggal di kapal, ya. Meninggal. Ya. Banyak di antara mereka yang menjadi gila juga, mengalami stres berat, ya, menjadi gila selama dalam perjalanan. Saya membaca di koran seorang ibu yang suaminya mati dalam perjalanan dan bayinya juga sakit dan dia menjadi gila. Ya. Ini disalatkan di atas kapal, ya, dalam perjalanan. Tampaknya ini baru akan berangkat dan dibuang ke laut, ya. Mayatnya dibuang ke laut, ditenggelamkan, ya. Jadi begitulah mayat orang yang meninggal di kapal dibuang ke laut, ya, setelah disalatkan, dikafani. Ya. Ini tempat karantin di Sabang juga ada pada masa itu. Kemudian di Batavia, di Pulau Onrus, di lepas Teluk Jakarta, juga sebelum berangkat. Tetapi ketika di Mekah itu di Pulau Kamaran, ya, juga tempat karantin, ya, karantin untuk. Salah satu ancaman besar pada masa itu, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, adalah soal penyakit kolera, ya, penyakit yang menyebar dan membunuh banyak jemaah haji. Seorang sarjana pribumi menulis disertasi, Abdul Fattah namanya, menulis disertasi mengenai soal penyakit ini di Mekah, ya, dalam disertasinya Tebedefard Nar Mekah, perjalanan Nar Mekah. Ya. Nah, kembali ke Tanjung Priok, Vienna Thais, kembali pulang, kembali ke rumah, ya. Kembali dari perjalanan haji. Seperti saya katakan tadi, terlihat antusiasme dari para pengunjung atau family, ya, dari para family. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Suryadi yang telah memberi ringkasan tentang tayangan video tersebut. Bagi saya video itu amat berharga sebab dia memberikan kepada kita maklumat terawal, yeah, secara dokumentasinya tentang perjalanan orang-orang dari Nusantara ke Mekah. Video tersebut dibuat pada tahun 1928, ya. 1928. So memang suatu dokumentasi yang amat penting. Dan saya percaya bahawa dengan melihat video tersebut kita dapat
memperoleh gambaran betapa sukarnya, betapa mencabarnya perjalanan pergi ke Mekah pada zaman dahulu. Tetapi yang menariknya, mereka tidak gentar akan segala cabaran itu. Mereka sanggup. Ya, dan Doktor, dan itu terjadi pada masa kapal uap sudah ada, kapal api kan? Bisa kita bayangkan zaman Abdullah Abdul Qadir Munshi, zaman sebelumnya mungkin Hang Tuah atau apa ya, di mana pergi ke sana hanya bersandar pada kapal layar dan hembusan angin. Jadi lebih mencabar lagi. Ya, lebih mencabar lagi saya kira. So saya difahamkan video yang dibuat pada tahun 1928 itu ada linknya dalam dalam lecture ini, dan dianya boleh diperolehi dalam checkbox kita untuk tontonan selanjutnya. Jadi saya rasa kita dah sampai ke peringkat akhir bahagian pertama, iaitu bahagian ceramah, dan saya memang sengaja memberi ruang supaya video itu dapat ditonton. Jadi memang memakan sedikit masa daripada ruang soal jawab. Tapi tak apa. Biasanya soal jawab tidak banyak soalan. Sekarang sesi soal jawab kita jangkakan selama 15 minit. Sesi ini akan berakhir. Dan saya dimaklumkan terdapat 2 soalan dalam checkbox. Satu ialah, adakah kolonial Belanda mengganggu pemergian orang Indonesia ke Mekah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peranan Senok Hugronje dalam pentadbiran Belanda di Indonesia? Ada 2 soalan dalam checkbox. Okey. Ya. Boleh jawab, Doktor? Ya. Yang pertama, adakah kolonial Belanda mengganggu pemergian orang Indonesia ke Mekah? Okey. Ya, terima kasih atas soalan ini. Sangat menarik sekali. Kalau kita maknai mengganggu dalam konteks ini adalah secara lebih luas, sebenarnya ada. Jadi setelah memasuki tahun 1870-an, 1880-an, pemerintah kolonial Belanda menubuhkan konsulat di Jeddah. Tugas konsulat ini sebenarnya secara formal adalah menjadi jendela atau penghubung pemerintah Belanda ya di tanah Hejaz. Tetapi secara tersembunyi sebenarnya adalah bertugas memata-matai jemaah haji dari Hindia Belanda yang pergi ke Mekah. Konsulat ini dari sisi itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, konsulat ini kelihatan bermakna negatif pada bangsa kita pada masa itu kan. Tetapi dari sisi lain, berkat konsulat ini kita memperolehi banyak dokumen tertulis dan visual mengenai jemaah haji kita. Ya. Jadi konsulat ini mewajibkan jemaah haji difoto dan dicatat dari kampung mereka berasal, dari mana mereka berasal. Jadi ini sumber sangat menarik untuk sejarah ya.
Dan itu terkait dengan pertanyaan kedua adalah atas anjuran Sunung Nugroho. Atas anjuran Sunung Nugroho. Jadi pelarangan secara paksa itu tidak ada, tetapi melalui birokrasi. Ada kesan bahwa jemaah haji kita dipersulit. Mereka pada dekat setelahnya, pada pergantian abad ke-19 ke-20, jemaah haji kita harus memakai apa yang disebut sebagai surat pas. Surat pas ini dikeluarkan oleh konsulat, oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian harus dicek lagi di konsulatnya di Jeddah. Pada tahun 20-an konsulat ini dibuka perwakilannya juga di Mekah. Nah, ini adalah salah satu cara bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengawasi jemaah haji dari Hindia Belanda atau dari dunia Melayu pada umumnya. Karena pada masa itu berkembang gerakan pan-Islamisme yang menentang penjajahan, dan pemerintah kolonial pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir, takut bahwa jemaah haji ini akan menyebarkannya di Hindia Belanda. Dan ini terbukti karena dalam disertasi misalnya siapa ini tentang Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten, itu terlihat sekali bahwa mereka antara lain digerakkan oleh haji-haji yang pulang dari Mekah. Ya. Jadi pada masa itu begitulah pelarangan dalam makna yang lebih luas, ya. Bukan melarang dengan tidak membawa mereka. Mereka melakukan lebih sebagai memperketat atau menambah syarat-syarat untuk menjadi haji. Gitu. Jadi pelarangan tidak. Malah yang terjadi adalah karena saya rasa ini haji ini juga dianggap sebagai lahan bisnis, Dr. Ali pada masa itu. Banyak perusahaan kapal Belanda yang membawa jemaah haji ini juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha Arab, ya, keturunan Arab. Yang terkenal antara lain adalah keluarga Assagaf dari Singapura, ya, yang punya perusahaan kapal yang besar yang membawa jemaah haji ke Mekah, ke Jeddah, ya, dari Hindia Belanda. Nah, jadi pelarangan untuk tidak boleh itu tidak ada, tapi pengetatan dari segi birokrasi untuk lebih baik ada, atau pengawasan secara politis itu terjadi karena mereka dianggap berbahaya dari segi ancaman untuk kelestarian kolonialisme mereka di rantau ini. Ya. Mengenai Snook, seperti saya katakan tadi, orang selalu mengaitkannya dengan perang Aceh, ya. Tetapi Snook memang diangkat sebagai penasihat kerajaan untuk daerah jajahan, ya. Oleh itu banyak yang berpendapat juga pada waktu itu bahwa Leiden merupakan think tank kolonialisme Belanda. Sampai batas tertentu betul. Tapi Snook sebenarnya tidak pernah. Snook mempunyai politik bahwa sama sebenarnya diadopsi oleh kekuasaan pasca kolonial, bahwa orang pribumi biarkan mereka beragama, tapi bila mereka masuk politik, cegah. Nah, ini politik Snook, ya. Sama sebenarnya kalau kita lihat rezim Soeharto dulu di Indonesia juga begitu. Jangan sampai masuk politik, ya. Nah, ini sehingga lahirlah negara mayoriti Islam tapi bukan negara Islam. Kan begitu, Dr. Ali. Di Indonesia kan bukan negara Islam. Nah, ini politik sudah dijalankan juga oleh Snook dulu, ya. Dan dengan dia mempelajari Aceh seperti melalui kaki tangan bumi putranya seperti Haji Hasan Mustafa dan lain-lain, sehingga melalui kebijakannya dia bisa menarik unsur-unsur dalam masyarakat Aceh yang mahu mendukung kolonial Belanda.
seperti ule balang dan lain sebagainya. Dan itulah politiknya karena dia mempelajari mendalam karakter orang Aceh melalui agama Islam atau naskah-naskah Islam seperti Perang Sabil, naskah hikayat Perang Sabil dan lain sebagainya. Jadi Snook, tapi secara am Snook punya politik seperti itu. Pribumi atau bumi putra jangan dihalangi beragama, tetapi jangan kalau bila mereka masuk politik dengan membawa agama itu cegah begitu. Itulah ya. Demikian Dr. Wan Ali. Ya. Okey, Doktor, sebenarnya ada 3 lagi soalan ni. Ya, silakan. Ada 3 lagi soalan. Saya cuba bacakan yang pertama oleh Aiza Maslan. Berdasarkan video Kruger, pelabuhan Aceh tiada dalam video. Adakah ketika itu Aceh bukan lagi pelabuhan haji ataupun belum lagi menjadi pelabuhan haji? Ini soalan yang menarik dari Tuan Azlan. Terima kasih. Kita tahu bahwa konteks historis dari video Kruger ini adalah tahun 20-an. Jadi ketika perjalanan haji sudah dilakukan cukup modern dalam tanda kutip ya, dengan kapal asap, kapal uap ya, kapal api. Masa itu bandar-bandar haji sudah beralih dari Batavia, Singapura, Melaka, Sabang, dan terus ke Colombo ya. Jadi tadi itu di dalam satu slot terlihat Sabang kan. Jadi Sabang ya. Pelabuhan Sabang adalah pelabuhan bebas masa itu. Pelabuhan bebas yang sangat maju. Setiap kapal yang menghala dari barat ke timur mesti singgah di sana. Sama kemudian atas kecerdikan Raffles kemudian diambil alih oleh Singapura hingga sekarang ya. Hingga sekarang ya. Nah, dulu Sabang adalah pelabuhan bebas, tapi bila masa sebelumnya ketika haji masih dilakukan dengan kapal layar, itu adalah tracknya adalah Batavia, Bencoolen, Padang, Mahaven, dan pantai barat Sumatera hingga Sabang sampai ke utara, ke Colombo, ke Jeddah ya. Jadi masa itu berubah karena apa? Pada masa setelahnya pelabuhan Mahaven di Padang itu surut dan diganti oleh Medan atau Belawan di Sumatera Utara di Delhi yang berkembang pesat sekali. Sehingga rute haji kemudian pindah dari Batavia atau daerah-daerah pelabuhan-pelabuhan kecil di timur, tempat-tempat komuniti Islam, ke Batavia, ke Singapura, ke Belawan atau Melaka, terus Sabang, terus naik. Begitu. Jadi ini perubahan teknologi yang mengakibatkan perubahan peran bandar-bandar di pantai barat Sumatera menyurut dan diganti oleh pantai timur. Begitulah Tuan Azlan. Ya. Jadi Sabang masih berperan penting pada masa itu, tapi seperti PD, seperti Baru Singkel sudah mati, sudah habis ya riwayatnya. Ada bertambah soalan yang bertambah. Tadi 3, sekarang lepas dibaca 1 ada 3 lagi. Boleh silakan. Masa masih ada. Ini oleh Izzah. Apa syarat sebelum bakal haji dapat naik kapal? Kalau boleh dijawab. Ya. Apakah syarat-syarat sebelum bakal haji dapat naik kapal? Terima kasih Puan Izzah, Cik Izzah. Ini pertanyaan menarik juga. Setelah satu naskah oleh Ya Endar Muda muncul di beberapa akhbar di Sumatera dan Jawa, pemerintah kolonial Hindia Belanda mensyaratkan satu jumlah wang untuk naik haji. Jadi ada, saya lupa jumlah jelasnya, tetapi pada tahun 1890-an pemerintah mulai memperketat syarat untuk naik haji.
orang-orang yang secara ekonomi dianggap tidak cukup atau memaksa diri untuk pergi haji dengan meminjam, dengan berutang, dengan mengabaikan keluarga, itu tidak boleh lagi. Jadi ada cukup syarat, dan syarat juga uang selama berada di tanah suci, ya, di tanah Hejaz. Nah, itu syarat. Tapi masa sebelumnya itu syarat itu tidak diformalkan, Ciza, tidak diformalkan. Sehingga seperti ditulis oleh dalam naskah ulang haji oleh salah seorang ulama Sunda, itu dikatakan bahwa jangan kerana pergi haji lalu menelantarkan keluarga di rumah, ya, anak-anak, istri tidak punya apa. Karena taklid ingin melakukan ibadah haji dengan meminjam uang pada rentenir, ya, orang yang meminjamkan uang atau menjual sawah atau apa saja, bahkan mencuri untuk pergi haji. Nah, itu. Jadi oleh itu, oleh efek-efek yang tampak dalam masyarakat akibat rasa taklid dan keinginan besar, seperti tadi saya katakan, yang luar biasa di kalangan Muslim Nusantara ini, walaupun paling jauh dari Mekah, ya, untuk pergi haji, maka pemerintah mensyaratkan jumlah uang tertentu. Ini dimaksudkan agar mereka juga dapat kembali ke kampung setelah naik haji. Walau bagaimanapun, banyak juga di antara mereka yang tertipu hingga Singapura dan hingga Penang, sehingga pulang ke kampung bergelar haji, tapi haji Singapura dan haji Penang. Begitulah. Jadi itu yang terjadi. Ada syarat yang dikemukakan oleh pemerintah selepas kejadian-kejadian itu. Tapi tentu kita membayangkan banyak juga yang coba melanggar syarat-syarat itu karena rasa tadi, kan. Bahkan baru beberapa tahun lepas ada seorang Madura yang pergi haji jalan kaki. Bayangkan itu, jalan kaki dari Madura ke Mekah. Begitulah, ya. Soalan seterusnya oleh Sally Shili. Kota suci Mekah dan Madinah adalah kawasan larangan bagi orang kafir. Bagaimana Belanda memantau jemaah haji sewaktu di Mekah dan Madinah? Adakah ada ejen-ejen Muslim yang merisik bagi pihak Belanda? Itu soalannya. Ini soalan yang menarik dari saudari Shirley, saya kira soalan yang menarik sekali. Contoh yang paling real, saudari Shirley, adalah Sunu Nugroho yang mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar, ya, yang seorang scholar orientalis besar Leiden yang pergi naik haji atau pergi ke Mekah, memasuki kota Mekah untuk risetnya mengenai The Mecca Face, disertasinya yang paling terkenal itu, untuk melakukan field works, ya, penelitian lapangan. Snoop dalam buku terbaru yang baru terbit tahun lepas, saya kira, sayangnya dalam bahasa Belanda, Snoop sampai melakukan sunatan, sampai dia bersunat untuk meyakinkan otoriti Mekah bahwa dia Muslim. Dan memang sampai saat ini masih kontroversial mengenai ini. Apakah Snoop ini memang menjadi Muslim atau berpura-pura menjadi Muslim? Hanya Allah yang tahu. Tiada manusia, kita pun, saya dan Dr. Wan Ali tak boleh menggugat apa-apa. Kita tidak tahu. Itu soal saya. Tapi dia bersunat. Dengan itu dia dapat keizinan secara formal masuk Mekah. Bayangkan itu. Untuk beberapa yang lain, itu saya tidak tahu pasti apakah ada ejen-ejen lokal atau orang Arab tempatan yang ini. Tapi ini masuk Mekah pada masa itu sangat berat atau sukar bagi orang kafir, ya, dalam tanda kutip, orang Eropah, ya, Mat Saleh, ya. Saya membaca, tadi saya menyebut Dahlan Abdullah, pada masa dia ada seorang Muslim Belanda yang akhirnya tak boleh masuk Mekah. Padahal dia sudah benar-benar ingin convert ke Islam. Bahkan sudah belajar Islam. Tapi dia tidak boleh masuk Mekah. Nah, ini gambaran Abdullah ini dalam tulisannya di Telegraph itu menunjukkan bahwa betul-betul susah untuk masuk ke dalam
kota Mekah bagi orang putih pada masa itu. Ya. Nah, tentu saja ada pengecualian barangkali bila kita tahu kisah apa namanya Dr. Wan Ali, orang Inggris yang the Lawrence of Arabia, ya, Lawrence of Arabia misalnya. Kalau bersahabat dengan kekuasaan, tentu saja boleh ada cara untuk masuk, kan? Caranya mungkin itu. Tapi bagi orang awam, misalnya seorang Mat Saleh convert ke Islam dan ingin masuk ke Mekah pada masa itu masih sulit. Mesti ada bukti, mesti harus memperlihatkan mengangkat kain sarung bahwa dia sudah disunat. Begitulah kira-kira seperti dilakukan Snook, ya. Jadi ketat pada masa itu. Terima kasih. Ini soalan yang terakhir. Ya. Nah, soalan terakhir dari Zati Edris. Apakah urusan pergi ke Mekah untuk tujuan menunaikan haji bagi masyarakat di Indonesia diuruskan sama ada oleh Syekh Haji ataupun oleh organisasi yang ditubuhkan? Bagaimana? Ya. Itu. Oke, terima kasih banyak kepada penanya. Ini nama Zati. Zati, ya. Ya. Sudah Zati. Pertanyaan yang menarik. Pada masa modern, nah ini juga salah satu aspek penting kan dalam melihat korpus ini secara diakronik, secara lintas masa, ya. Pada masa setelah kemerdekaan itu mulai ada agen-agen resmi yang bekerja sama atau yang ditunjuk oleh pemerintah untuk urusan haji ini sampai hari ini, kan. Malah ada tabung haji seperti mana juga di Malaysia, kan. Tetapi pada masa awal, pada masa kapal api lagi, pada awal-awal lah pergantian zaman era abad 19 ke 20, itu caranya begini. Para agen menyebarkan kaki tangan ke kampung-kampung di Sumatera, di Jawa, dan membujuk orang untuk pergi haji. Nah itu. Bila mereka membujuk dan diberi uang, ini di sini mulai ada penipuan. Sawah dijual, digadai, atau emasnya diambil tapi dengan harga murah, ya, supaya dapat uang. Dan para pengumpul ini diceritakan dalam satu naskah. Para pengumpul dari kampung ini punya bos atasan di port-port, di pelabuhan-pelabuhan seperti Padang, Pariaman, di Natal, Katiagan, di Baru, Singkel, sampai ke PD dan lain sebagainya. Nah, mereka dikumpul di sana, kemudian baru dikirim ke kapal-kapal, dan jadi ada beberapa lapis agen yang sebenarnya pada umumnya, mohon maaf, ini saya kutip dari Ya Endar Muda sendiri, ya, seorang intelektual yang tercerahkan dari Tapanuli yang tinggal di Padang, yang menulis mengenai aspek etnografis dari perjalanan haji ini yang dia lakukan sendiri, dia alami sendiri. Nah, ini pentingnya. Nanti siapa yang bertanya boleh saya kirimkan teksnya itu. Tapi dalam jilid 1 buku Berhaji di Masa Silam Dr. Wan Ali ada kisah Ya Endar Muda itu. Bisa dilihat di 1 atau di 2, saya lupa. Bahwa inilah penipuan demi penipuan yang terjadi sampai ke Mekah. Nah, termasuk Syekh Haji Hamka pun menulis ini. Jadi kita bisa melihat bahwa aspek materialisme sangat tinggi dalam kisah perjalanan haji ini, Dr. Wan Ali. Aspek materialisme. Bagaimana para pemegang kuasa itu yang umumnya sebenarnya bukan dari pemerintah, ya, tapi berjalan sendiri-sendiri, menipu atau mengambil uang lah, mungkin bukan menipu saja tapi mengambil uang dari ini. Hamka sampai bertengkar dengan salah seorang syekhnya di Mekah. Itu bacalah memoarnya mengenai haji itu. Dia bertengkar karena uangnya sudah sedikit, mau diminta juga untuk beli untuk melegalkan dia sudah pakai kopiah haji gitu. Kata Hamka yang tercerahkan,
Saya tidak perlu legalitas dari kamu. Saya pergi saja. Dan dia bertengkar. Itu hampir zaman sudah 50-an. Boleh dibayangkan zaman sebelumnya. Begitu. Jadi ini menarik sekali. Dan bila tuan-tuan dan puan hendak melakukan penyelidikan, fokus kepada aspek materialisme haji ini menarik juga untuk dikaji. Begitu. Jadi memang banyak lapis-lapisnya sehingga masih terrefleksi sampai sekarang. Banyak kan travel agent yang menyediakan umroh itu, Dr. Wan Ali, yang menggelapkan wang kan. Baru-baru ini di Batam itu ada ratusan orang yang tak jadi pergi umroh haji kecil karena uangnya sudah dilarikan. Tapi pertanyaan kita adalah mengapa di zaman modern sekarang pun ketika semuanya sudah celik huruf masih mahu ditipu begitu, masih not aware that it is penipuan. Ini kan pertanyaan dan kembali kepada rasa antusiasme tadi kan untuk melakukan apa. Dan menariknya tuan-tuan dan puan, bila ini terjadi, kebanyakan korban, victim mengatakan ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah. Dan ini menariknya. Mereka kata ini sudah takdir Allah. Jadi para penipu pun terus melakukan hal yang sama karena dia tahu bahwa yang ditipu tidak akan membawa ke pengadilan atau apa-apa karena sudah takdir Allah, karena sudah diniatkan untuk haji tapi tak jadi. Nah ini menarik kan secara pemikiran dan juga sosial kan. Begitu Dr. Saya terima kasih Dr. Siradi sekali lagi. Saya memang merasakan bahawa ceramah ini amat berkait dengan kehidupan kita. Kalau kita baca manuskrip lama, hikayat Hang Tuah dan sebagainya, ianya suatu peristiwa yang sukar sedikit kita kait dengan hakikat kehidupan kita. Tapi bila bercakap tentang manuskrip pergi ke Mekah, naik haji, kita rasa ianya ada kaitan dengan kehidupan ibu bapa, datuk kita dan sebagainya. Dan dia juga saya percaya memberi gambaran bahawa orang-orang Nusantara pada zaman dahulu, walaupun mereka menghadapi banyak cabaran untuk pergi ke Mekah, tapi mereka masih bersungguh-sungguh untuk ke sana. Walaupun cabaran itu bermula daripada kampung sendiri, apatah di perjalanan dan di Mekah dan sebagainya. Tapi dia mereka sanggup. Sebab itu saya terfikir mungkin sebab itulah orang-orang zaman dahulu apabila dia diiktiraf sebagai haji ataupun tuan haji, bila dia balik ke Nusantara, mereka mendapat penghormatan masyarakat, menjadi pemimpin dan sebagainya sebab mereka telah mengalami cabaran yang amat hebat. Ya, betul. Ya. Bila seseorang mampu melewati begitu besar rintangan yang begitu besar, reward yang mereka peroleh harus besar juga kan? Ya, begitu. Ya. Dan saya rasa kalau adalah pelajar-pelajar, mahasiswa di mana-mana, Malaysia, Indonesia dan sebagainya ingin membuat kajian, saya ingat bidang ini suatu bidang yang agak luas. Agak luas sebab dia banyak cabaran dan banyak bidang-bidang yang harus dilalui. Jadi di samping bahawa korpus ini terus dituliskan, terus membesar. Ya, betul. Ya. Jadi kajian-kajian komparatif sangat menarik. Komparatif dalam pengertian masa, tapi juga komparatif dalam pengertian bagaimana dia diungkapkan melalui visual seperti filem tadi, melalui fotografi atau melalui tulisan. Menarik sekali. Sangat menarik. Jadi saya ingat kita dah sampai ke peringkat akhir ceramah kita pada pagi ini.
suatu ceramah yang amat menarik, suatu ceramah yang membuka minda kita tentang kehidupan yang agak rapat dengan kita, iaitu kehidupan datuk dan nenek kita kira-kira 100 tahun yang lalu ataupun 200 tahun yang lalu. Jadi sebab itu saya dapati soalan pun lebih pada biasa. Jadi saya ingat itu saja daripada saya. Bagi pihak majlis penganjuran di estate ini, bagi pihak pengurusan estate dan bagi pihak semua yang hadir, saya ingin mengambil peluang ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Suryadi dari Universiti Leiden yang telah memberi suatu ceramah yang mendalam dan menarik, apatah lagi dengan adanya video yang saya ingat amat sukar diperolehi. Ini satu-satunya video tertua yang pernah saya lihat tentang hal haji khususnya. Saya ingat itu saja. Semoga Dr. Suryadi akan bersedia untuk bekerja sama dengan kita pada masa akan datang untuk memberikan ceramah tentang tajuk-tajuk yang lain pula. InsyaAllah. Ya, jadi dengan itu saya tamatkan majlis kita pada pagi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.